Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Qatrun Nada. Karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Di hari ini pertemuan ke-57 kita masuk di pembahasan isim yang beramal-amalan fi'il. Kata beliau, aslun babun ya'malu amala fi'lihi sab'ah. Ada 7 yang beramal amalan fi'ilnya. Pertama ismul fi'li. Ini yang pertama isim fi'il. Kayhat wasoh wawai. Seperti hayhat, soh, wai. Contohnya 3, hayhat untuk isim fi'il madi, soh untuk isim fi'il amr, wai untuk isim fi'il mudhari. Ba'uda waskut wa ajab. Bermakna ba'uda yaitu hayhat. Waskut yaitu soh. Wa ajab yaitu wai. Wai itu saya takjub. Wow, dia bilang begitu. Wai. Dia takjub. Wala yuhdafu wala yata'akhir an ma'mulihi. Belum jelaskan hukumnya. Dia tidak dihilangkan dan tidak diakhirkan dari ma'mulnya. Artinya kalau fi'il kan bisa beramal dan dia bisa dihilangkan. Kalau fi'il, kalau ini isim fi'il ini, isim fi'il tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa diakhirkan dari ma'mulnya. Ma'mul tahu kan? Maf'ulnya. Nah, sementara fi'il boleh fi'ilnya diakhirkan dari maf'ulun bih. Maf'ulun bih dulu baru fi'il. Kalau dia enggak. Wa kitaballahi alaikum. Gimana ini? Katanya kan alaikum isim fi'il. Alaikum isim fi'il. Tapi dia diakhirkan. Asalnya ini katanya kitaballahi alaikum kitaballah. Alaikum kitaballah. Alaikum katanya isim fi'il diakhirkan. Belum berkata muta'awwal. Kalau ini dita'wil. Ini dita'wil. Kemudian belum berkata wala yubrazu domiruhu. Tidak dinampakkan domirnya. Tidak dinampakkan domirnya. Yaitu domir dari isim fi'il tidak dinampakkan. Jadi selalu mustatir. Bahkan dikatakan mustatir wujuban. Wa yujzamul mudhari'u fi jawabit talabi minhu. Dan dijazim fi'il mudhari dalam jawab tolab darinya. Antum ingatkan bahwa termasuk alat penjazim adalah at-tolab yang di mutammimah. Termasuk alat penjazim adalah apa? At-tolab. Kalau hilang fa setelahnya. Kalau hilang fa setelahnya. Maka fi'il mudhari dijazim setelahnya. Nah contoh makanak tuhmadi au tastarihi. Lihat makanak yaitu ilzam makanak tuhmadi dijazm. Iya, dengan penghilangan nun. Tapi belum berkata wala yunsab. Dia tidak menasab. Kan gini, termasuk alat tol kan termasuk fi'il mudhari juga adalah dinasab setelah tolab kan? Kalau jatuh setelahnya fa atau waw ma'iyah. Tapi belum bilang tidak menasab. Karena memang di penasab dibilang tolab bil fi'ili. Harus tolabnya dengan fi'il. Bukan tolabnya dengan isim fi'il. Di alat penasab. Harus tolab bil fi'il. Nah ini dihubungkan dengan sebelumnya. Jadi dia menjazam tidak menasab. Dia menjazam tidak menasab. Nanti akan disampaikan oleh Ibn Hisham di pembahasan. Ini untuk isim fi'il amr yang pertama.
yang beramal amalan fi'il. Kata beliau syarah, hadal babu ma'qudun lil asma'il lati ta'amalu amal af'aliha. Bab ini dibuat untuk isim yang beramal amalan fi'il. Wa sabatun, dan dia ada 7, ahaduha salah satunya ismul fi'ili, isim fi'il. Wa thalathatu aqsam, dia ada 3. Pertama ma summiya bihil al-madi, apa yang dinamakan dengan madi, yaitu isim fi'il madi. Kahihat bimakna ba'uda, seperti hayhat bermakna ba'uda, menjauh atau telah jauh. Qala syair, berkata penyair, fahayhat hayhat al-aqiqu wa man bihi wa hayhatu khillun bil aqiqi nawasiluh. Hayhat hayhat. Wa ma summiya bihil amr, apa yang dinamakan dengan amr, yaitu isim fi'il amr. Kasoh, seperti soh bermakna uskut, bermakna uskut. Fil hadith, dalam hadith, idza qulta li sahibika wal imamu yaktub soh. Kalau kamu berkata kepada temanmu sementara imam lagi khutbah soh, untuk bilang faqad lagaut, maka kamu telah lalai. Kada ja'a fi ba'di turuk, demikianlah datang dalam sebagian jalan hadis. Wa summiya bihil mudhari, yang berikutnya ada yang dinamakan dengan isim fi'il mudhari. Kawai bermakna ajab, seperti wai bermakna ajab, saya takjub. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ka'annahu la yuflihul kafirun, ay a'jab li adami falahil kafirun. Ya, saya takjub tidak adanya keberuntungan bagi orang-orang kafir. Wa yuqalu fihi wa, ini untuk takjub ini dikatakan pula padanya wa. Kan wai. Dikatakan juga wa. Qala syair, berkata penyair, wa bi abi anti wa fukil asnab ka'annama dhurrun alaihi zainabu. Paham kan? Wawahan. Ini kalau dia lebih takjub lagi. Jadi bisa dikatakan wai, wa, kadang juga wahan. Kalau dia sangat takjub dengannya. Qala syair, berkata penyair ini takjub sekali terhadap Salma. Dia bilang, wahan di Salma, thumma wahan wahan, ya laita ainaha lana wafaha. Wah, keterlaluan juga ini. Wah wah Salma. Kemudian wah wah, seandainya matanya dan mulutnya untuk kami. Keterlaluan ini Faldiwai. Ini penyairnya keterlaluan. Sangat takjub dengan dengan Salma. Sampai dia mau mulut dan matanya untuk dia. Luar biasa. Intinya wahan. Dia takjub sekali. Selesai. Kemudian kata beliau, wa min ahkam ismil fi'ili, termasuk hukum isim fi'il, annahu la yata'akhir an ma'mulih. Dia tidak pernah diakhirkan dari ma'mulnya. Fala yajuzu fi, tidak boleh pada alaika zaidan, bimakna ilzam zaidan. Itu alaika ya. Itu seringnya seperti dalam hadis alaikum bisunnati. Itu bukan atas kalian sunnahku, bukan. Itu alaikum isim fi'il amr. Itu ilzam, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Jadi ini alaik bermakna ilzam zaidan. Yuqal zaidan alaik. Tidak boleh. Khilafan lil Kisai, berbeda dengan al-Kisai. Fa'innahu ajazah. Karena al-Kisai membolehkannya. Muhtajan alaihi biqaulihi, berhujjah atasnya dengan firman Allah, kitaballahi alaikum. Lihat. Zaiman anna ma'nahu, dia menyangka bahasanya maknanya alaikum kitaballah. Itu yang dia katakan maknanya. Alaikum kitaballah, itu yang dia katakan maknanya. Menurut siapa ini? Al-Kisai ay ilzamu, itu ilzamu. Wa indal basriyina anna kitaballahi masdarun mahdub al-amil. Tapi menurut Basra, menurut orang-orang Basra, dia kitaballahi itu masdar yang dihilangkan amilnya, maksudnya maf'ul mutlak. Apa maksudnya? Dia adalah maf'ul mutlak yang dihilangkan amilnya, seperti subhanallah. Paham kan? Alaikum jar majrur
muta'alliqun bihi ay bil amil al muqaddar. Jar majrur terikat terkait dengannya, itu dengan amil yang dihilangkan. Jadi dia bukan, kitaba ini bukan alaikum yang beramal padanya. Paham kan? Bukan alaikum yang beramal padanya. Wa takdir, takdirnya kataballahu dzalika kitaban alaikum. Jadi alaikum jar majrur, bukan fi'il amr, bukan isim fi'il amr, tapi jar majrur. Ini belum katakan. Dalla ala dzalikal muqaddar qauluhu ta'ala, ya ditunjukkan atas hal itu yang hilang itu firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikum, diharamkan kepada atas kalian, li'anna tahrim yastalzimul kitabah, kan namanya pengharaman itu mengharuskan ada penulisan. Namanya pengharaman itu mengharuskan ada penulisan. Itu yang dikatakan. Itu yang dikatakan. Wa min ahkamihi, intinya berarti tidak boleh makmulnya di depan. Adapun tadi yang dikatakan di ayat itu lebih bilang muta'awwal, itu ditakwil. Yang belum katakan di matan tadi. Wa min ahkamihi annahu idza kana dalan ala tolab. Di antara hukumnya kalau dia menunjukkan atas tolab. Jaza jazmul mudhari fi jawabihi. Boleh jazm fil mudhari dalam jawabannya. Taqul nazali nuhadditska bil jazm. Antum baca nuhadditska dengan jazm. Kama taqul inzil nuhadditska. Yaitu sebagaimana antum fi'il amarnya katakan begitu, berarti amr, isim fi'il amr juga sama. Kalau syair berkata penyair, wa qawli kullama jasha'at wa jashat makanak tuhmadi au tastarihi. Makanak fil asli dzarfu makan, tsumma nukila an dzalikal ma'na. Makanak pada asalnya dia adalah dzarf makan, maf'ulun fi. Kemudian dipindahkan dari makna itu yaitu dzarf wa ju'ila ismal lil fi'il, dan dijadikan sebagai isim fi'il. Ma'nahu usbuti. Makanak artinya usbuti. Ketika orang bilang makanak, maksudnya tetap di situ. Itu makna makanak, tetap di situ. Qauluhu tuhmadi mudhari'un majzumun fi jawabihi. Perkataannya tuhmadi ini fi'il mudhari majzum, dijazm dalam jawabannya. Wa alamatu jazmi hatfun nun. Alamat jazmnya adalah penghilangan nun. Ini jelas. Wa min ahkamihi annahu la yunsab al-fi'ila ba'dal fi'ili fi jawabihi. Ini bedanya. Ini menasab tapi tidak menjazm. Ucapan beliau termasuk hukumnya bahwasanya dia tidak dinasab fi'il yang setelah fa dalam jawabannya. Kan kalau ada fa kemudian sebelumnya ada tolab, maka dia kan dinasab dengan an mutmarotan wujuban. Belum bilang tidak dinasab dalam jawabannya. La taqul, kamu tidak katakan maka nakituhmad fatuhmadi. Tidak. Wala tidak boleh pula soh fanuhaddisaka. Tidak dikatakan begitu. Bin nasbi fil maudi'ain, dengan dibaca nasab pada dua tempat itu. Kama taqul, sebagaimana antum katakan usbuti fatuhmadi. Waskut fanuhadditsaka. Tidak. Khilafan lil Kisai. Di sini lagi mereka berselisih dengan Al-Kisai. Wa qad qaddamtu hadzal hukma fi sadril muqaddimah falam ahtaj ila i'adati huna. Saya telah dahulukan bentuk ini di awal muqaddimah, di awal matan, maka tidak butuh saya ulang lagi di sini, yaitu di ala-ala penasab dan ala-ala penjazm. Sudah lewat di sana dulu bahwa dikatakan syarat mansub dengan an mutmarotan setelah fa harus dia masbuk bi at-tolab bil fi'il, harus diawali oleh tolab bil fi'il, bukan tolab bi isim al fi'il. Sudah lewat pembahasannya, tidak perlu diulang di sini. Selesai isim fi'il yang beramal amalan fi'il. Berikutnya yang kedua, wal masdar. Termasuk yang beramal amalan isim fi'il adalah masdar. Kadorbin wa ikram. Seperti dorbin dan ikram. Maksudnya apakah itu masdar sulasi atau masdar selain sulasi. Tapi ada syaratnya kata beliau. In halla mahallahu fi'ilun ma'an au ma'amma. Kalau tempatnya itu yaitu masdar itu menggantikan kedudukan fi'il bersamaan. Maksudnya sebenarnya ini masdar ini adalah fi'il yang ditakwil
fiil yang bergandengan dengan an yang ditakwil ke masdar. Paham ini? Makanya harus bisa digantikan oleh an bersama fiil atau ma. Ma di sini ma masdariyah. Ma masdariyah, ma bersama fiil. Walam yakun musaggoro, satu, tidak ditasgir. Walam mutmaro, masdarnya tidak digantikan oleh domir. Wala mahdudan, masdarnya tidak bermakna mahdud. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Hisham. Ya. Terus wala man'utan, tidak disifati qoblal amal. Sebelum beramal. Jadi harus beramal dulu baru kalau mau disifati. Kalau disifati sebelum beramal, maka tidak jadi. Wala mahdupan, tidak boleh dihilangkan. Wala mafsulan minal ma'mul, juga katanya tidak boleh dipisahkan dari ma'mulnya. Wala mu'akharon anhu, tidak boleh diakhirkan darinya. Sebagaimana fi'il boleh, kalau dia ini tidak boleh. Wa i'maluhum mudhafan aksar. Ini ciri-cirinya. Beramalnya dia dalam bentuk dia sedang diidofakan, itu lebih banyak. Itu tanpa al dan mudhaf. Nah contoh, walaula daf'ullahin nasa. Nah, daf'ullahi. Allahi mudhafun ilaihi, tapi fi mahali raf'in fa'il. An-nasa maf'ulun bi. Waqali syair dan perkataan penyair. Ala inna dhulma nafsihil mar'u bayyinun. Lihat. Nafsihi mudhafun ilaihi tapi fi mahali nasbin maf'ulun bi. Itu al-mar'u fa'ilnya. Anda paham kan? Jadi bisa itu mudhafun ilaihinya bisa fa'il. Ini contoh di ayat. Bisa maf'ulun bi. Contoh di syair. Paham kan? Contoh di syair. Iya. Wa munawwanan akyas. Tapi dia beramal dalam keadaan tanwin. Yaitu tidak beral dan tidak idofah. Kan tanwin itu kalau dia tidak beral dan tidak idofah. Akyas. Itu katanya lebih sesuai kias. Karena mirip dengan fi'il. Mirip dengan fi'il. Nah. Au it'amun fi yaumin di masgobatin. Yatiman. It'amun beramal. Dalam keadaan dia bertanwin. Yatiman maf'ulun binya. Wabi'al syadun. Adapun kalau dia beral, dianggap syad. Jadi antum perhatikan itu masdar. Dia akan beramal dua keadaan. Ketika dia mudhaf dan ketika dia tidak beridofah. Adapun kalau dia beral, syad. Tidak ada masdar yang beramal ketika dia beral. Tidak ada masdar yang beramal ketika dia beral. Kan dibilang syad. Nah contohnya perkataan penyair. Wa kaifat tawakki dhahra ma anta raqibuhu. Dhahra ma anta raqibuh. Itu dhahra. Yang beramal padanya at-tawakki. Masdar dari tawakko. Ya tawakko. Tawakkuyan. Paham kan? Masdar. Selesai masdar. Kata beliau syarah. Anna utsani minal asma'il lati amal al-fi'li. Al-amila amal al-fi'li. Al-masdar. Jenis kedua dari isim beramal amalan fi'il masdar. Wal ismud dal alal hadat. Dia adalah isim yang menunjukkan atas kejadian. Al-jari alal fi'li. Kejadian yang ada pada fi'il. Kad-darbi wal ikram. Tinggal ditambah ya. Tanpa waktu. Dia hanya menunjukkan atas kejadian tanpa waktu. Kan kalau fi'il kan menunjukkan juga atas kejadian. Cuman ada waktunya. Ini tanpa waktu. Wahual ismud dal alal hadatil jari alal fi'li kad-darbi wal ikram. Dan beliau katakan wa inna ma ya'malu bisamaniyati syurut. Banyak sekali. Dia beramal dengan 8 syarat. Dengan ini sudah sempurna. Melebihi yang ada di mutammimah. Paham kan? Melebihi yang ada di mutammimah. Ini sudah cukup. Pembahasan qoturnada di sini tentang beramalnya masdar. Dengan 8 syarat. Ahaduha salah satunya. Ayyasiha ayyahulla mahallahu fi'lun ma'an au fi'lun ma'ama. Harus bisa menggantikan kedudukannya fi'il bersamaan atau fi'il bersama ma. Fal awal qaulika. Yang pertama seperti ucapan antum. A'jabani darbuka Zaidan. Yu'jibuni darbuka Amron. Fa innahu yasihu. Sesungguhnya contoh ini bisa. Ain takul untuk kamu katakan makan al-awwal sebagai tempat pengganti dari yang pertama. A'jabani an darabta Zaidan. Bisa. Paham kan? Bisa digantikan dengan apa? An bersama fi'il. Wa makana tsani tempat kedua. Yu'jibuni antadriba amron. Lihat. Bisa. Dikatakan seperti itu.
Wasani yang kedua, yaitu yang digantikan ya tadi juga oleh ma yu'jibuni dorbuka Zaidan al-an fahada la yumkin an yahulla mahallahu an dorobta. Ini tidak mungkin katanya untuk menggantikan tepatnya an dorobta, yaitu pakai an. Li'annahu lil madi. Karena dia bermakna an dorobta untuk madi. Sementara ini yu'jibuka dorbuka Zaidan al-an, sekarang. Paham? Jadi kalau an dorobta untuk madi. Sementara sekarang al-an, ada kata al-annya. Dia bermakna apa sekarang? Bermakna sekarang. Maka tidak mungkin digantikan oleh an dorobta. Karena an dorobta untuk madi. Waturi terus wala antadriba. Tidak boleh pula antadriba. Li'anahu lil mustaqbal. Karena kalau antum katakan antadriba kan maka maknanya istiqbal. Paham gak? Kan an kan apa irobnya? Kalau masuk pada fi'il mudhari. An kalau masuk pada fi'il madhi maka maknanya madhi. Tapi kalau masuk pada fi'il mudhari maknanya apa? Istiqbal. Kan dia kan harfun masdarin wa nasbin wa istiqbal. Paham? Maka tidak mungkin pula. Tidak bisa. Karena sekarang ada kata al-an. Itu yang membuat kita tidak bisa takdirkan an. Harus kita takdirkan ma. Kenapa ada kata al-an di ujung kalimat? Walakin yajuzu an taqul fi makanihi. Akan tetapi boleh antum katakan pada tempatnya. Ma tadribu wa turidu ma al-masdariyah. Mitlah. Kamu inginkan dia ma masdariyah semisalnya. Mitlah fi qawlihi ta'ala semisal dengannya firman Allah ta'ala. Bima rohubat. Itu ma masdariyah. Wa qawlihi ta'ala waddu ma'anittum ma masdariyah. Ay biruh biha wa anatahakum wa anatakum. Ini ma masdariyah. Kemudian kata beliau wala yajuzu fi qawlika. Tidak boleh pada contoh ucapan kamu dorban Zaidan. Anta takid anna Zaidan ma'mulan li dorban. Itu yaitu dengan keyakinan bahwasannya Zaidan ma'mulnya dorban. Khilafan li qaumin minan nahwiyin. Berbeda dengan sekelompok orang dari kalangan ahli nahwu. Kenapa di sini tidak boleh? Li'annal masdar huna innama yahillu mahallahul fi'il wahdah. Biduni an. Karena masdar sini dorban. Ini sama dengan idrib Zaidan. Berarti fi'il itu hanya menggantikan apa? Berarti masdar di sini hanya bisa diduduki oleh fi'il saja. Tanpa an. Syaratnya kan harus bisa digantikan oleh fi'il bersama an. Ini fi'il saja. Biduni an wa ma. Tanpa an, tanpa ma. Takul idrib Zaidan. Karena di sini dorban itu masdar pengganti dari fi'il amr. Pengganti dari fi'il amr. Ketika dia menggantikan fi'il amr, maka dia tidak bergandeng dengan an. Tidak juga bergandeng dengan siapa? Ma. Paham kan? Karena makna dorban Zaidan, maknanya adalah idrib Zaidan. Pukullah Zaid. Ini beliau katakan. Wa innama Zaidan mansub bi fi'lil mahdhuf an-nasib lil masdar. Maka yang beliau tegaskan Zaidan di sini mansub dengan fi'il mahdhuf yang menasab masdar. Jadi kalau dimunculkan idrib dorban Zaidan. Paham kan? Atau idrib Zaidan dorban. Idrib Zaidan dorban. Jadi dia bukan dinasab dengan dorban intinya. Dia bukan dinasab dengan dorban. Wala yajuzu nahfinah. Tidak boleh pada contoh juga marartu bi Zaidin fa idza lahu sautun sauta himar. Antum baca nasab antansiba sautasani bi sautil awal. Antum nasab saut yang kedua dengan saut yang pertama. Kenapa? Li'annahu la yahulla mahallal awal fi'il. Karena yang pertama tidak bisa menggantikan fi'il. Memang dia masdar dari sawwata yusawwitu. Paham kan? Memang dia masdar. Ya. Atau masdar dari sawita. Yaswatu, saut. Paham ini? Memang dia masdar. Tapi tidak menggantikan kedudukan fi'il. Syaratnya harus menggantikan kedudukan fi'il. Iya. Wala ma'a harfi masdar. Wala ma'a harfi masdar. Wala bidunihi. Tidak pula bersama huruf masdar. Ya, dan beliau katakan juga tidak pula tanpanya. Tidak pula tanpanya. Terus kenapa dibaca nasab? Kan ini masanya kalimat ini kan marartu bi Zaidin
Fa'idha lahu sautun sautahimar. Pertanyaan kita, kalau itu tidak boleh karena saut. Yang pertama itu, saya melewati Zaid, maka tiba-tiba dia memiliki suara seperti suara keledai. Paham kan? Sautun yang pertama tidak beramal kepada saut yang kedua. Alasan beliau adalah katanya, karena dia tidak menggantikan kedudukan fi'il. Tidak pula menggantikan kedudukan fi'il bersama huruf masdar, tidak pula tanpanya. Li'annal makna ya'badalik. Ini alasannya. Ini alasannya alasan maknawi. Kalau tadi itu yang di atas alasan lafaz. Lafaznya memang tidak bisa. Nah, di sini alasan maknawi. Di sini nanti bisa kita simpulkan. Berarti alasan yang tidak bisa ditakwil ke fi'il itu bisa alasan secara lafaz, bisa juga alasan secara apa? Makna. Di sini maknanya tidak cocok kalau antum gantikan dia dengan fi'il dan an. Atau dengan fi'il dan ma. Tidak cocok. Kata beliau li'annal murada. Karena yang diinginkan dalam kalimat ini. Annaka mararta bihi. Bahwasanya antum lewat dengannya. Wahuwa fi halati taswitihi. Yaitu dalam keadaan dia bersuara. La annahu ahdatsa taswit inda mururika. Bukan dia baru mengadakan suara ketika antum lewat. Tapi antum lewat dalam keadaan dia memang bersuara. Bukan baru mengadakan. Paham kan? Kalau baru mengadakan, bisa. Paham kan? Kalau dia baru, karena dia menunjukkan atas hadas. Kalau dia baru bersuara, antum lewat dia bersuara. Nah ini bisa. Tapi ini maknanya bukan begitu. Antum lewat bersamanya dalam keadaan dia bersuara. Antum lewat bersamanya dalam keadaan apa? Bersuara. Tinggal antum cari tahu. Kalau begitu dinasab dengan apa itu? Sautahimar. Kata para ulama dia dinasab dengan fi'il mahdhuf. Dinasab dengan fi'il mahdhuf. Katanya takdirnya yushbihu. Jadi maknanya itu marartu bi Zaidin fa idza lahu sautun yushbihu sautahimar. Saya lewat dengan Zaid maka tiba-tiba dia memiliki suara seperti suara keledai. Itu yang mereka katakan. Jadi dia tidak ditakdirkan sautan yang beramal padanya sautun. Paham ini? Tapi yang beramal padanya apa? Fi'il mahdhuf. Fi'il yang dihilangkan. Fi'il yang dihilangkan. Itu yang dia katakan. Asyartu tsani, syarat kedua. Syarat yang kedua. Allah yakuna musaggara. Tidak boleh dia ditasgir. Tahu tasgir ya? Wazan fu'ail. Wazan fu'ail. Fala yajuzu ajabani duroi buka Zaidan. Itu tasgir. Wazan fu'ail. Dia tidak boleh dibuat ke wazan fu'ail. Masdarnya. Karena wazan fu'ail itu namanya bentuk tasgir. Wala yaktalifun nahwiyum fi dzalik. Alhamdulillah dalam hal ini ahli nahwu tidak berselisih pendapat. Wa qasa 'ala dzalika ba'duhumul masdar al-majmu'. Sebagian mereka mengkiaskan masdar yang dijama'. Artinya mereka katakan berarti juga tidak boleh masdar itu dijama'. Dia kiaskan tidak boleh ditasgir. Famana imalahu hamlan lahu 'ala tasgir. Maka dia tidak bolehkan dia beramal, dibawa, dikiaskan kepada tasgir. Lianna kullan minhuma mubayyinun lil fi'il. Karena setiap dari keduanya itu berbeda dengan fi'il. Wa ajaza katsirun minhum imalahu. Tapi kebanyakan dari mereka membolehkan beramalnya kalau dia jamak. Kalau dia jamak ya, kalau tasgir kan sepakat. Kalau dia jamak, kebanyakan membolehkan. Wastadallu binahwi qawlihi. Mereka berdalil dengan seperti perkataannya penyair. Wa'atta wa kanal qulpu minka sajiyatan mawa'ida urqu bin akha biyatroba. Lihat. Kata mereka mawa'ida urqu bin. Mawa'id jama dari maw'id masdar. Mawa'id jama dari apa? Maw'id masdar. Dia beramal. Urqu bin akha. Dia beramal. Ini dalil yang mengatakan dia beramal walaupun dia dijamak dengan jamak taksir. Jamak dengan jamak taksir. Asalid syarat ketiga. Allah yakunu mudmara. Tidak boleh dia berupa domir. Maksudnya masdar itu didomirkan. Dia harus lafaz masdar. Tidak boleh berupa domirnya masdar. Tidak boleh berupa domirnya masdar. Fala takun, tidak boleh kamu katakan. Dorbi Zaidan hasanun.
Wahwa amron qabihun. Jadi yang beramal pada amron di sini huwa. Yang mana huwa ini domir yang kembali kepada dorb. Yang kembali kepada mana ini? Dorbi. Paham maksudnya? Ini huwa kembali kepada dorbi. Paham Faldibai? Yakin saudara? Jadi huwa beramal sama amr. Dalam artian dia domirnya masdar. Ini enggak. Li'annahu laysa fihi lafdul fi'il. Karena tidak ada padanya lafad fi'il. Tidak ada padanya lafad fi'il. Wa ajaza dhalikal kufiyun. Orang-orang Kufa membolehkan hal tersebut. Wastadallu biqaulihi. Dia berdalil dengan perkataan penyair. Wa mal harbu illa ma alimtum wa duktum. Wa ma huwa anha bil hadithil murajjami. Lihat. Wa ma huwa. Yang tadi itu. Wa mal harbu. Al-harbu sebelumnya. Berupa masdar. Ini domirnya kembali ke mana? Ke masdar. Beliau berkata. Ay wa mal hadithu anha bil hadithil murajjam. Qalu fa anha muta'alliq bid domir. Mereka bilang anha. Yang ada pada anha. Itu muta'alliq bid domir. Domir mana itu? Yang beramal pada anha. Itu adalah domir. Mana domirnya? Di syair. Mana domir yang beramal pada anha? Huwa. Paham ini? Huwa. Dipaham ini? Huwa. Yang mana huwa ini kembali ke masdar sebelumnya. Ini katanya beramal ini. Belum berkata wahadal baitu nadirun qabilun li ta'wil. Bait ini jarang menerima ta'wil. Fala tubna alaihi qaidah. Tidak boleh dibangun di atas qaidah yang nadir. Paham ini? Sesuatu yang jarang terjadi. Tidak boleh antum bangun kaidah. Jadi kaidah itu yang sering terjadi. Makanya kita katakan asalnya kalau masdar beramal. Ya lafaz masdar. Bukan domirnya masdar. Bukan domir yang kembali kepada masdar. Adapun bait syair yang berdalil dengannya orang-orang Kufa. Itu bait syair yang jarang seperti itu lafaznya. Ar-Rabi syarat keempat. Allah yakuna mahdudan. Tidak boleh dia mahdud. Mahdud di sini satu-satunya masdar yang mahdud itu kalau dia masdar marroh. Di sini tidak boleh terbatas. Tahu terbatas ya? Kan masdar itu kan ada beberapa. Ada masdar marroh, masdar hay'a, ada masdar biasa. Yang terbatas itu kan masdar marroh. Tahu kan masdar marroh? Yang bermakna 1 kali, 2 kali, 3 kali. Misalnya dorobtu dorbatan. Saya pukul 1 kali. Dorobtu dorbatain. Saya pukul 2 kali. Dorobtu dorobat. Saya pukul banyak kali. Paham ini? Tidak boleh yang seperti itu. Fala takul, tidak boleh antum katakan a'jabani dorob. A'jabani dorbatuka zaidun. Dorbah. Ini masdar marroh. Masdar marroh itu pasti mahdud. Tahu masdar marroh ya? Yang wazannya itu fa'lah. Artinya tidak boleh dia yang berwazan fa'lah. Yang menunjukkan atas marroh. Jumlah pekerjaan. Yang menunjukkan jumlah pekerjaan. Karena kalau masdar berbentuk fa'lah pasti menunjukkan jumlah pekerjaan. Pasti menunjukkan jumlah pekerjaan. Tidak boleh katanya. Wasyadda dan dianggap syad. Qauluhu perkata penyair. Yuhayi bihil jaldul ladhi huwa hazimun. Bidorbatin kafaihil mala nafsa rokibi. Itu dorbatin dia bilang beramal. Fa'amala ad-dorbah fil mala. Dia amalkan ad-dorba di kata al-mala. Wa amma nafsa rokibin fa maf'ulun di yuhayi. Adapun nafsa rokibin dia mansub karena maf'ulnya yuhayi. Wa ma'nahu artinya adalah anil wudu ila tayammum wa saqar rokibal ma'a alladhi kana ma'ahu fa ahya nafsahu. Arti bait syair ini terjemahannya dia berpaling dari wudu ke tayammum dan dia kasih minum kendaraannya air yang bersamanya maka dia hidupkan dirinya. Dia hidupkan dirinya. Karena kalau dia berwudu, kemudian dia biarkan kendaraannya tidak minum, maka tidak akan mampu dia sampai ke tempat tujuannya. Jelas kan? Ini syarat ke-4. Masih panjang ini, kita akhirkan lagi besok karena akan tanggung waktunya. Kalau kita selesaikan tidak cukup. Insya Allah kita lanjut besok. Ini
teman-teman mungkin yang belum belajar lamut torof agak sulit dibilang masdar marroh karena di buku nahwu lanjutan. Masdar marroh itu masdar yang menunjukkan jumlah pekerjaan. Jumlah pekerjaan. Iya. Di pembahasan sorof, di lamut torof disebutkan ada beberapa bentuk masdar. Ada masdar marroh, ada masdar hay'ah, ada masdar mimi, ada masdar biasa. Yang antum belajar di buku Miftah itu masdar biasa. Yang antum belajar di buku Miftah itu masdar biasa. Di lamut torof dijelaskan. Boleh antum yang belum dengar itu, boleh dengarkan pelajaran dalam lamut torof khusus masdar. Nah, bisa dilihat. Alhamdulillah.